Salam jumpa kembali untuk seluruh anak didik kami kelas 8. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Miss harap seluruh siswa-siswi kami kelas 8 masih tetap sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, untuk pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi anak-anak Miss, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah dulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Anak-anak Miss sekalian, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21, 19 ayat 1. Begini bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberangi sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita satukan diri kita dengan berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putra-Mu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, sekarang kamu buka buku paketmu. Kita lanjut materi kita untuk pada pagi hari ini. Baik, pada hari ini kita akan mendalami materi untuk selanjutnya, yaitu dengan judul Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendalami materi kita, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Salah satu poin penting yang dapat kita tarik dari materi ini adalah bahwa tugas perutusan Yesus ke dunia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia. Dan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu pertama melalui perumpamaan. Kedua, melalui mujizat. Nah, anak-anak Miss,
Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan berikutnya itu melalui mujizat ya. Jadi hari ini melalui perumpamaan ya. Sekarang kita fokuskan pada Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kata kunci di sini yang bisa kita lihat adalah perumpamaan. Baik, bisa kita tanyakan dalam diri kita anak-anak Miss, apa itu sebenarnya perumpamaan? Ya. Dan mengapa Yesus mengajar lewat perumpamaan? Untuk apa sebenarnya itu? Baik, perumpamaan itu sering diartikan dengan perbandingan atau ibarat. Perumpamaan itu adalah gambaran sederhana dari sesuatu hal, tapi memiliki makna yang mendalam kalau kita renungkan. Dan tujuan Yesus mengajak mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan agar para pendengarnya itu lebih mudah memahaminya. Jadi, sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit disampaikan dalam perumpamaan agar para pendengarnya itu lebih mudah untuk memahaminya. Nah, pada pagi hari ini kepada kita diberikan beberapa kutipan-kutipan kitab suci. Bisa kamu lihat bukumu nak, yang berisikan tentang perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan Allah ya. Bisa kamu lihat buku paketmu. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi anak-anak Miss, kerajaan Allah itu diumpamakan dengan biji sesawi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari jenis sayuran. Tetapi begitu dia bertumbuh dan berkembang, dia menjadi biji yang paling besar dari segala jenis sayuran. Dan bahkan burung-burung bersarang di atasnya. Ini mau menggambarkan dan mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu harus bertumbuh dan berkembang. Mulai dari hal yang kecil, bertumbuh, berkembang, menjadi yang lebih besar. Nah, anak-anak Miss, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan mutiara yang berharga yang ditemukan dan dicari oleh pedagang. Dan setelah ditemukannya, dia menjual segala miliknya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Dan kerajaan Allah juga diumpamakan dengan harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, yang oleh karena sukacitanya dia segala miliknya untuk membeli ladang tersebut. Ini mau mengumpamakan, mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu begitu berharga, begitu bernilai, sehingga orang mau mengorbankan apa saja yang ada untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Jadi tentang perumpamaan hari ini, begitulah yang bisa Miss jelaskan kepada kalian. Nanti bisa kamu lihat banyak sekali di buku paketmu tentang perumpamaan-perumpamaan. Nanti kamu lihat di buku paketmu itu ada dari kitab suci. Bacaan kitab sucinya ada dari Matius. Ada itu Matius 14 ayat 24 sampai 30. Itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kamu baca dari buku paketmu. Baru Matius 13 ayat 47 sampai 50, itu perumpamaan tentang pukat ya. Baru Matius 13 ayat 44 sampai 46, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Itulah tadi yang Miss katakan tadi. Baru kamu lihat juga nanti Markus 4 ayat 26 sampai 29, itu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan Markus 4
ayat 3 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 20, yaitu perumpamaan seorang penabur. Baiklah anak-anak Miss, tak terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali untuk pokok pembahasan kita selanjutnya. Sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Bye.